Lihat bagaimana langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan jangkauan. Ditentukan dengan rumus data tertinggi dikurangi data terendah, atau C sama dengan X max dikurang X min. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Pada tabel tadi banyak kelasnya 8. Banyak kelas ditentukan dengan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah log N. K adalah banyak kelas, N adalah banyak data. Setelah didapat hasilnya yang merupakan bilangan berkoma, nanti dibulatkan ke atas atau ke bawah. Berikutnya, menentukan panjang kelas. Panjang kelas diperoleh dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Hasilnya berbentuk bilangan berkoma, kemudian dibulatkan. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Sebaiknya panjang kelas dalam bentuk bilangan ganjil. Kalau sudah diperoleh jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, maka kita buat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pertama sekali, letakkan data terendah untuk kelas pertama. Kemudian, data terendah tersebut merupakan batas bawah kelas pertama. Bagaimana menentukan batas atasnya? Gunakan jari. Misalnya batas bawahnya 50, kemudian panjang kelasnya 5. Maka untuk batas atas menghitungnya gunakan jari 50, 51, 52, 53, 54. Kalau panjang kelasnya 5, berarti batas atasnya adalah 54. Lanjutkan kelas berikutnya. Kemudian menentukan frekuensi kelas. Menentukan frekuensi kelas dilakukan dengan penturusan. Kata dasarnya turus atau tabulasi, yaitu memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Setelah tabel untuk kolom turus terisi, tuliskan banyak datanya ke dalam kolom frekuensi. Itulah langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang contohnya. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut. Dari data ini, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu data. Data kita perhatikan ini satu persatu. Boleh dengan mengurutkan, boleh dengan membaca data satu persatu. Dari data yang tersedia ini, data terendahnya adalah 65. Yang diperhatikan cukup data terendah 65. Kemudian data tertingginya 82. Sedangkan banyak data seluruhnya adalah 40. Kalau sudah ada ini diketahui, maka langkah-langkah tadi dapat kita gunakan. Yang pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan rumusnya X max kurang X min. X max-nya 82 dikurang 65. Maka jangkauannya adalah 17. Kemudian langkah kedua kita lanjutkan dengan menentukan banyak kelas, yaitu dengan rumus Sturges. Rumus Sturges adalah K sama dengan 1 tambah log N. K sama dengan 1 tambah log N. Nah, kita masukkan angkanya 1 tambah 3,3 kali log 40. Karena N-nya adalah 40. Sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 40 itu 1,602. Di kalkulator ada, di tabel ada. Kemudian dikalikan dulu. Jangan ditambahkan 1 tambah 3,3. Tapi kalikan dulu 3,3 dengan 1,602. Sehingga hasilnya 1 tambah 5,27.
1 tambah 5,27 adalah K sama dengan 6,287. Nah, karena dia bilangan berkoma, banyak kelas tidak pernah berkoma, maka dilakukan pembulatan. Tadi Ibu sampaikan boleh bulatkan ke bawah, boleh bulatkan ke atas. Nah, jadi untuk hal ini Ibu lakukan pembulatan ke bawah. Selanjutnya tentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas, rumusnya tadi jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya 17. Banyak kelasnya 6, diperoleh 2,83. Kemudian Ibu lakukan pembulatan ke atas sehingga panjang kelasnya adalah 3. Sudah kita dapat banyak kelasnya 6, kemudian panjang kelasnya 3. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Batas bawah kelas pertama yaitu 65. Ini dia tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 3 kolom. Tadi kita sudah lihat di nomor 2 banyak kelasnya adalah 6. Jadi langsung kita sediakan kelasnya 6. Kita lanjut. Langkah pertamanya masukkan data terendah ke dalam kelas pertama. Nah, kita akan mencari batas atasnya. Gunakan jari, itu yang Ibu sampaikan tadi. Di nomor 3 tadi, panjang kelasnya adalah 3. Maka batas atasnya gunakan jari mulai dari 65, 66, 67. Berarti batas atas kelas pertama adalah 67. Kelas pertama tadi 65 sampai 67. Batas atas kelas pertama 67. Maka untuk kelas kedua, batas bawahnya lanjutkan dari 67 menjadi 68. Panjang intervalnya tadi 3, 68, 69, 70. Setelah kelas kedua, kita isi intervalnya, kita lanjutkan kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas selanjutnya. Sampai kelas yang keenam tadi 80 sampai 83. Yang perlu diperhatikan, di kelas terakhir, yaitu harus memuat data maksimal atau data tertinggi. Tadi data tertinggi kita 82. Berarti 82 sudah termasuk di dalam atau antara 80 sampai 83. Berarti kelas interval ini sudah memenuhi syarat. Kelas interval sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan frekuensi kelas, yaitu dengan cara melakukan penturusan. Melakukan penturusan itu maksudnya data dibaca satu persatu. Nah, misalnya 80. 80 masuk ke interval mana? Berarti masuk ke interval 80 sampai 83. Maka kita tandai, kita buat satu lidi, ya. Kemudian apabila diturus sudah kita isikan, maka yang di tabel yang 80 harus dicoret. 80 tadi isinya di kelas interval 80 sampai 83 dan datanya yang di sini dicoret. Kemudian kita lanjutkan data yang kedua 66. 66 di mana letaknya? Yaitu antara 65 sampai 67. Kita tuliskan satu angka lagi. Kita tuliskan satu angka, kemudian 66-nya kita coret. Begitu selanjutnya, 74. Ya, masuknya nih 74 sampai 76. Kita tandai di sini 1. Nah, hal ini kita lakukan berulang-ulang sampai ke data terakhir yaitu 67. 67 masuknya di kelas pertama. Jadi satu persatu data kita buat. Satu dimasukkan kemudian dicoret. Setiap 5 coretan dikasih ikatan 1. Nah, ini sudah cukup. Sudah semua data kita masukkan atau kita lakukan penturusan atau tabulasi. Sekarang langkah berikutnya yaitu menuliskan banyak data yang di kolom turus ke kolom frekuensi. Nah, ini ada 3, berarti dituliskan di frekuensi angka 3. Ini ada
Ini satu ikat ini ada 5, tambah 1 berarti 6. Jadi berikutnya kita tuliskan yang ada di dalam turus, hitung, kemudian tuliskan dalam bentuk angka. Kemudian kolom turus fungsinya hanya untuk membantu penghitungan data. Sedangkan kalau sudah selesai, yang dikatakan tabel distribusi frekuensi hanya kelas interval dan frekuensi. Inilah proses penyusunan tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah yang kita lakukan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah materi kita tentang tabel distribusi frekuensi, bagaimana menyusunnya, bagaimana melakukan turus, bagaimana mengubahnya menjadi frekuensi. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan. Demikian pembelajaran kita pada pagi ini untuk materi distribusi frekuensi, yaitu materi pertama dari statistik khususnya untuk data berkelompok.